kita ngerti bahwa nanti di akhirat apa bekal kita kalau bukan amalan kita sendiri. Ya kan Ustazah, kita nggak bawa siapa-siapa. Kalau saya ngelihat anak saya bawa HP atau gini, saya bilang, itu HP nggak nemenin kamu loh nanti. Di alam kubur nggak ada, kamu nggak bawa apa siapa loh. Bawa amalan, saya gituin. Nggak ada teman, taruh itu HP. Tapi nggak sinis kan? Nggak sinis. Nah, itu kadang anak protes. Mama dulu nggak seperti itu loh, Ma. Kan kita lain, Ma. Mama udah, kita belum, masih jalan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pengajian Kamis Manis spesial Ramadan yang insya Allah akan tayang setiap hari Kamis pada saat bulan suci Ramadan di channel YouTube Glora TV pastinya. Pengajian Kamis Manis ini diadakan oleh Majelis Taklim Nisaul Jannah Glora yang insya Allah akan mencerahkan dan mewarnai kehidupan Islam dan iman kita. Amin amin ya robbal alamin. Pengajian Kamis Manis ini berbeda dari pengajian Kamis Manis biasanya. Karena untuk edisi spesial Ramadan kali ini kami mendatangkan bintang tamu yang insya Allah akan sharing atau memberikan pengalaman kisah hidupnya mengenai awal kedekatannya dengan Quran. Baik, saya Syifa Aulia sebagai host dan alhamdulillah sudah hadir di sini yaitu ketua dari Majelis Taklim Nisaul Jannah Glora yaitu Ustazah Hajah Lulu Masluha LC. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syifa. Dan yang sudah saya sebutkan tadi, kita kedatangan bintang tamu yang akan sharing pengalamannya mengenai awal kedekatannya dengan Quran, yaitu sudah hadir untuk kali ini ada Mbak Ismi. Assalamualaikum Mbak Ismi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, cantik-cantik sekali nih Mbak Ismi, Ustazah Lulu, Masya Allah. Kita tetap semangat ya pemirsa yang di rumah di bulan suci Ramadan ini. Nggak boleh lemes-lemes, kayak kita yang cantik-cantik, yang semangat-semangat, yang insya Allah akan sharing pengalaman-pengalaman dari Mbak Ismi tentang awal kedekatannya dengan Al-Quran. Baiklah, kita berikan kesempatan dulu kepada Ustazah Lulu untuk memberikan sedikit tausiahnya dalam episode kali ini. Silahkan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsira kama amar, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Nasta'inuhu bis-sabri was-salah 'alal birri wat taqwa wa nastaghfiruh min jami'id dzunub wal khotoya. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah kita tiba di bulan Ramadan ya. Sifat sebagaimana doa-doa kita Mbak Ismi, kita kan selalu berdoa Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan ya. Ya Allah, jumpailah kami, temukanlah kami, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Dan ternyata sudah Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan, di mana bulan ini adalah bulan yang penuh rahmat, bulan penuh ampunan, bulan diskon istilahnya ya. Mungkin kalau kita ada dengar diskon di satu tempat pasti kita kejar, apalagi diskon itu 100% gitu. Ya, nah ini diskon pahala ya. Artinya benar-benar dosa dihapuskan, pahala dilimpahkan sebanyak-banyaknya. Dan kita mempunyai slogan Glorakan Cinta Quran. Jadi Majelis Taklim Nisaul Jannah ini di bawah Glora TV, di bawah Partai Glora ya. Di bawah Partai Glora ini punya sebuah majelis taklim ya, yaitu Majelis Taklim Nisaul Jannah Glora. Dan Majelis Taklim Nisaul Glora ini, Nisaul Jannah Glora ini punya pengajian yang setiap pekannya, yaitu pengajian Kamis Manis ya. Dan mudah-mudahan sebagaimana namanya Kamis Manis, mudah-mudahan Kamis ini memberikan pencerahan buat kita dengan hadirnya Mbak Ismi ya. Kita tahu bagaimana mungkin Mbak Ismi ini perjalanan hidupnya dulu ya. Beliau ini dulunya foto model ya, dulunya gadis sampul ya. Artinya banyak kegiatannya yang mungkin tidak dekat dengan Quran ya, tidak mendekatkan dengan Quran. Tetapi insya Allah dengan Mbak Ismi yang sekarang kita nanti bisa sharing, kemudian kita bisa
mengambil pencerahan bahwa setiap manusia punya jalan hidupnya sendiri, dan dengan Al-Quran insya Allah hidup kita akan lebih tenang, lebih bahagia, dan bahkan benar-benar mendapat ketenangan lahir dan batin. Ya. Kalau dilihat Mbak Im sekarang begitu tenang, begitu anggun dengan jilbabnya, ya mungkin nggak kebayang 30 tahun yang lalu Mbak Ismi seperti apa gitu. Tapi alhamdulillah dengan hidayah Quran, Mbak Ismi jadi kenal Quran, cinta Quran, kemudian dekat dengan Quran ya. Dan sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah awal ayat dan ayat kedua, Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi memang benar-benar Al-Quran ini adalah hidayah buat orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita doakan Mbak Ismi terus meningkat ketakwaannya. Dan sekarang kita sama-sama dengar bagaimana pengalaman beliau sehingga kita bisa mencerahkan ya diri kita. Oh ternyata insya Allah aku pun bisa berproses ya, saya pun bisa berproses ya. Dan kita jangan melihat masa lalu kita seperti apa, tetapi kita lihat bahwa masa depan kita begitu cerah dengan Al-Quran ya. Baik, terima kasih Ustazah Lulu atas tausiah singkatnya. Nah, pasti pemirsa yang di rumah sudah penasaran kan bagaimana kisah perjalanan dari Mbak Ismi ini dalam awal mendekatkan diri pada Al-Quran. Silakan Mbak Ismi, sudah penasaran nih, Syifa juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perjalanan mengenal Al-Quran, memang kita dari usia 7 tahun ya, Syifa, Ustazah, saya mengenal Al-Quran sejak usia 7 tahun. Jadi ayah sama ibu saya itu mendatangkan guru mengaji. Tapi kita sebatas bahwasannya hanya takut, bukan takut pada Allah ya. Ternyata itu takutnya, oh ini ada orang tua, nanti kalau kita nggak menurut beliau ini, nanti kita nggak bisa ada uang jajan atau nggak ada apa ibarat support oleh beliau ini ya. Kita jalan seperti umumnya anak-anak aja. Nggak disayang gitu. Iya, nggak disayang. Pada usia 14 tahun, saya sudah mengenal yang namanya model. Udah ada keinginan. Tapi menurut ayah saya, model tuh nggak bagus di agama kita tuh. Nggak boleh. Jadi ikut lomba itu sembunyi-sembunyi. Tapi kalah terus, mungkin nggak dapet ridho gitu ya. Nggak berkah gitu. Sampai pada titik ada suatu desainer, beliau ini menolong gitu. Oke deh, aku support untuk baju, untuk semua, supaya kamu maju untuk jadi yang berhasil. Tunjukkan ke orang tua kamu berhasil. Pada saat itu akhirnya mungkin Allah ngerti doa saya pengen nih jadi orang terkenal. Ya maklumlah ABG gitu kan. Ya udah, dari situ lomba ternyata menang Ustazah. Ya happy dong, nunjukin ke orang tua nih saya bisa ternyata. Tanpa ada buktinya, tanpa support itu. Pada tahun 1988 nih, usia saya 18 tahun. Ikut lomba gadis sampul. Pada waktu itu adalah usia yang paling mentok gitu, harusnya 17. Tahun 2017 itu udah apa ya? Ibaratnya kita itu udah nggak bisa gitu ya. Tahun 97, maaf 97 itu nggak mungkin. 98 nyoba, akhirnya masuk nih juara. Kekirimlah ke Jakarta nasional. Itu pendukung sekampung ikut berangkat semua. Ini dari ayah, ibu, ayah, ibu semua pada mendukung. Besanan dong. Nah, jadinya iya, menang. Tapi yang tertua kan jadi juara 3 Ustazah. Kuasanya Allah, umur. Tapi kita itu yang juara itu adalah pada waktu itu yang kita sholat semua, tiga-tiganya. Juara 1, 2, 3. Dalam keadaan sholat, terus ada fotografernya juga, harus kita, yang ternyata yang menang ini karena sholat. Berarti apa karena emang Allah memberi kita suatu kenikmatan nih loh, karena kamu sholat, jadi aku kasih kamu nih rewardnya, kamu menang. Menurut saya begitu. Alhamdulillah memang benar gitu. Jadi perjalanannya begitulah untuk kita tahun 88 itu
juara nasional terus tuh Ustazah. Kayaknya ya itulah. Naik terus Iya. Jadi jadi orang tua tuh mendukung. Doa orang tua mungkin ya. Jadi perjalanannya lancar. Nah, sepanjang waktu itu saya akhirnya loncat ke hijab ya, merit terus hijab. Saya berhijab. Usia berapa tuh Mbak Ismi? Saya berhijab tuh tahun 2006. Tadinya nggak berhijab kan? Enggak dong. Kita belum seberapa mengerti bahwasanya kita tuh harus begini muslim terus enggak gitu. Apalagi sama Quran gitu ya. Nah, apalagi iya baca Quran gitu. Iya. Baca hanya sebatas ya sambil lalu, enggak ada kewajiban. Oh, aku harus nih baca. Ramadan tuh harus khatam atau apa? Enggak ada, belum takut Ustazah. Gitu. Nah, 2006 itu kita mulai berhijab. 2011 baru mulai ikut kajian-kajian rutin. Semakin kita mendalami agama. Itu perjalanannya. Terus Mbak Ismi belajar baca Quran ini sebenarnya udah lancar dari kecil. Setelah dewasa melanjutkan yang lancar itu, atau belajar lagi karena udah lama nggak baca atau kurang, jadi kagok-kagok lagi gitu sampai bisa lancar? Belajarnya itu waktu itu hanya sebatas kita belajar biasa Ustazah. Nah, setelah dengan almarhum suami inilah kita benar-benar mempelajari ibaratnya. Jalannya Allah tuh seperti ini sebenarnya. Ibadah kita tuh harusnya seperti ini. Jadi ikut kajian awalnya tuh bareng-bareng kita. Gitu. Jadi ketika punya suami justru jadi tambah hidayahnya gitu. Iya. Iya, ada cerita khusus itu. Waktu kita nonton, saya nonton dengan anak-anak. Pada waktu tengah film itu adalah waktunya sholat maghrib. Saya sama anak-anak tuh bilang, kita harus sholat nih. Nanti kalau enggak, papa marah. Kita nggak boleh nonton lagi. Gimana caranya, Mama? Ya kita pinjam tempat aja yang punya kantor di Wisukupku itu. Kita pinjam ruangan. Maaf ya, saya pinjam ruangan. Kita harus sholat maghrib nih, nggak mungkin kita harus keluar gedung. Nanti ketinggalan filmnya. Oh silakan. Jadi kita takut kepada suami, bukan pada Allah. Diomelin ya. Itu. Jadi sampai sekarang tuh berkesan. Iya. Jadi sampai sekarang tuh, oh jadi dulu kita tuh sholat itu takutnya itu sama suami loh, sama papa loh kata gitu. Tapi sekarang kan dengan berjalannya waktu kita ngerti ya, kita tambah hidayahnya gitu. Sekarang nih kalau Ramadan khatam Quran nih Mbak Ismi. Insya Allah. Masya Allah. Berapa kali khatam Mbak Ismi? Yang tahun kemarin saya untuk ayah yang pertama, terus untuk suami gitu, untuk almarhum. Masya Allah. Mbak Ismi, Syifa pengen nanya deh ini. Nah, tadi kan anak-anak awalnya sholat karena takut diomelin sama ayahnya gitu kan. Betul. Nah, untuk sekarang apa sih harapan Mbak Ismi pada anak-anaknya? Nah, harapan saya anak-anak ini jadi anak yang soleh dan soleha. Saya kan udah bercucu. Ya pengen juga kadang-kadang tolong dong murotalin dong kakak, tolong dong gini saya ngomongin ke anak supaya jangan sampai kayak zaman yang kita dulu yang tidak mengenal agama. Jadi diajarin doa. Udah bisa gitu doa. Masya Allah. Harapan seorang ini nenek, gitu. iya, ibu dan nenek gitu ya, Masya Allah. Nenek muda sih Pak. Masya Allah, masih cantik banget neneknya ini. Masya Allah. Jadi Mbak Ismi sekarang merasakan Al-Quran itu seperti apa Mbak Ismi? Saya merasakan bahwasannya setelah kita mengenal itu lebih tentram, tidak gampang galau. Jadi ada tujuan hidup ibaratnya. Kita ngerti bahwa nanti di akhirat apa bekal kita kalau bukan amalan kita sendiri. Ya kan Ustazah, kita nggak bawa siapa-siapa. Kalau saya ngelihat anak saya bawa HP atau gini, saya bilang, itu HP nggak nemenin kamu loh nanti. Di alam kubur nggak ada, kamu nggak bawa apa-siapa loh. Bawa amalan, saya gituin. Nggak ada teman, taruh itu HP. Tapi nggak sinis kan? Nggak sinis. Nah itu kadang anak protes. Mama dulu nggak seperti itu loh, Ma. Kan kita lain, Ma. Mama udah, kita belum, masih jalan gitu. Ini masih muda, ya anaknya masih muda-muda. Ini eyangnya udah menuju ke itulah. proses. Tapi namanya anak ya tetap aja kita harus sering mengingatkan, kita arahkan ya Ustaz. Mudah-mudahan entah dari lisan kita, entah dari lisan siapapun, anak Iya. kita mendapat hidayah. Iya, gitu. iya. Tapi kan emang kewajiban kita terus mengarahkan, Iya. walaupun dia sudah menjadi keluarga yang utuh gitu ya.
Baik, Masya Allah. Nah, mungkin dari cerita Mbak Ismi tadi, apakah Ustazah mau menambahkan atau dari Al-Quran tuh ada disebutkan bahwa seperti ini gitu Ustazah? Iya. Jadi Sifa, kita kan hidup ini memang harus punya pedoman. Iya, betul. Nah, Rasulullah ini sudah berpesan bahwa selama kita berpegang kepada dua pedoman ini, kita tidak akan pernah sesat, tidak akan pernah galau, tidak akan pernah sedih. Ya. Apa dua pedoman ini? Ya, Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi insya Allah selama kita benar-benar menjalankan, kemudian kita berusaha mentaati Allah dan Rasulnya, hidup kita akan menjadi tenang. Tapi ketika kita menjauh dan bahkan mungkin kita lupa tujuan sebenarnya kita hidup di dunia ini untuk apa? Ya. Nah itu semakin galau, semakin ibadah kita mencintai materi, ya, karena merasa bahwa yang membahagiakan kita adalah materi. Ya. Padahal sebenarnya harusnya yang ada dalam hati kita dan yang sesungguhnya kalau kita kembali kepada fitrah kita atau kesucian kita adalah bahwa ketika kita dekat dengan Allah dan Rasulnya, ya otomatis kita dekat dengan Al-Quran dan hadis ya. Artinya keseharian kita ingat, oh iya ya, kalau lagi sedih, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Ya, jangan engkau takut, jangan engkau sedih. Sesungguhnya Allah bersama kita, gitu, bersama kita semua. Allah nggak pernah meninggalkan kita. Hilang kesedihan. Itu dari mana? Dari Al-Quran, dari Al-Hadis. Ya, jadi mudah-mudahan selama kita terus menggali apa isi Al-Quran, apa isi hadis, insya Allah hati kita semakin tenang. Mungkin itu sih. Masya Allah, Alhamdulillah. Wah, Syifa di sini merinding gitu dengerin ceritanya dari Mbak Ismi dan tadi tausiah singkat dari Ustazah Lulu, karena emang tantangan juga sebagai seorang orang tua, apalagi seorang ibu yang memiliki seorang anak yang ingin anaknya juga ikut mencintai Al-Quran. Nah, nanti jadi pelajaran juga nih buat Syifa bagaimana nanti masa depan terus berubah gitu, zaman terus berubah, dan bagaimana nanti membangun generasi-generasi anak-anaknya menjadi seorang yang cinta Quran. Itu pasti akan menjadi tantangan tersendiri bagi kita semua, bukan hanya Syifa di sini. Nah, pemirsa yang di rumah, itu adalah pengalaman kisah hidup dari Mbak Ismi tentang perjalanannya dalam awal menemui keindahan, kecintaan terhadap Al-Quran. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustazah bahwa jika kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan juga Al-Hadis, insya Allah hidup kita akan menjadi tenang, akan menjadi tentram, dan selalu mempunyai pegangan atau yang sudah dibilang tadi, Al-Quran adalah pedoman hidup bagi umat Islam. Baik pemirsa yang di rumah, terima kasih sudah menonton acara Kamis Manis spesial edisi Ramadan hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga kenikmatan dalam beribadah di bulan suci Ramadan ini, dan juga di hari-hari lain pastinya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube ini Gelora TV dan follow semua sosial media Partai Gelora Indonesia. Dan jangan lupa juga untuk share video ini ke teman, sosmed, saudara, dan sebagainya agar menjadi amal jariah bagi kita semua. Baiklah, saya Syifa Aulia sebagai host dan juga ada Ustazah Lulu yang menjadi ketua dari Majelis Taklim Nisaul Jannah Gelora ini. Dan juga tadi ada bintang tamu kita yaitu Mbak Ismi. Terima kasih banyak Mbak Ismi dan Ustazah Lulu. Baik pemirsa, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.